Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, di antara semangat yang harus dijaga adalah semangat membaca Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu. Karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dialah Allah azza wa jalla yang memberikan karunia kepada umat Islam dengan diutusnya seorang nabi dari kalangan mereka, dari bangsa Arab, dari kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, diutus untuk bangsa Arab dan untuk alam semesta ini. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi proses pembelajaran, proses memberikan edukasi kepada umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya adalah dengan dibacakannya Al-Quranul Karim. Kemarin banyak pertanyaan, lebih afdal mana menghatamkan Al-Quranul Karim atau kita mentadabburinya? Ya, di bulan Ramadan kita membaca dan memahaminya. Di luar bulan tersebut kita membaca, memahaminya plus mentadabburi. Waktu kita panjang untuk bertemu Ramadan lagi 11 bulan. Wa yuzakkihim. Allah sebutkan bagaimana Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Ternyata bacaan Al-Quran ini dapat menyucikan jiwa kita. Ketika lagi gundah, lagi merasa kesepian, lagi suntuk, sumpek mungkin kata orang Jawa. Kita ngelihat ada sebagian yang melarikannya kepada narkoba. Karena ya di rumah aja ngapain ya. Ada yang melarikannya dengan nonton. Ada yang dengan main game. Ada berbagai macam aktivitas dilakukan manusia dalam kondisi dia di rumah. Ketahuilah, kalau engkau ingin menjadi orang yang berbahagia, nggak bosan di rumah, baca ayat-ayat Allah. Karat-karat yang ada di hati itu akan bersih. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan tu Nabi mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim ini. Selain beliau membacakannya, menyucikan, juga diajarin. Ada hukum-hukum di sana yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Ada arahan-arahan, himbauan-himbauan yang seharusnya didengarkan dan dikerjakan. Dan hikmah dan hadis-hadis. Kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dari ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Di bab sebelumnya, di pertemuan terakhir kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kemudian tentang hukum durhaka kepada orang tua. Sekarang nih kita akan berbincang tentang kebaktian kepada orang tua yang levelnya naik nih. Supaya kita tahu bahwa kebaktian kita sama orang tua kita tuh bukan bohongan, bukan pura-pura. Ada orang di depan orang tuanya baik. Setelah matinya orang tua, atau ketika dia tidak di depan orang tuanya, dia ribain orang tuanya. Dia ceritakan keburukan-keburukan orang tua. Dan dia merasa sudah berbakti karena dia ketika di hadapan orang tuanya berbuat baik. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Engkau berbuat baik ketika orang tuamu masih hidup. Ketika orang tuamu tidak di hadapanmu. Dan tatkala orang tuamu telah pergi. Dengan cara apa? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang dicintai ayahnya. Nah, ini bab tentang keutamaan berbuat baik kepada teman-teman kedua orang tua. Juga kaum kerabat, istri dan orang-orang yang pantas dihormati. Jadi berbuat baik kepada orang yang dicintai orang tua kita. Jadi kalau bicara kawan, ya bisa jadi kawan, bisa jadi saudara yang dicintai oleh orang tua kita. Kemudian tentang berbuat baik kepada kerabat. Kemudian kepada istri dan orang-orang yang pantas dihormati. Keluarga istri, mertua kita juga. Kawan-kawannya, istri. Islam menganjurkan atau memerintahkan agar kita berbuat baik. Di dalam hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar. Jadi para jamaah, ana ingin memberikan
pencerahan tentang kenapa kadangkala kita baca hadis kok radhiyallahu anhu, kok kadangkala radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Kapan kita mengatakan radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu ketika sahabat ini dia muslim, bapaknya non-muslim. Jadi cukup kita memberikan doa kepada sahabat itu tanpa orang tuanya. Jadi kita katakan radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau anak dan bapaknya muslim, maka disebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Seperti ini, An Ibni Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah muslim, bapaknya Umar bin Khattab muslim. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Karena dua-duanya muslim. Atau juga seperti Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Yakni meridhai Abdullah putranya dan meridhai bapaknya Abbas. Atau kalau dua sahabat yang meriwayatkan kita katakan radhiyallahu anhuma. Ataupun adapun radhiyallahu anhum itu untuk orang banyak. Dan radhiyallahu anha untuk kata ganti perempuan. Jadi kalau bicara sahabat perempuan, an Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita katakan an Aisyah binti Siddiq, an Aisyah putrinya As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Karena ada Aisyah, ada bapaknya Siddiq. Baik, di sini hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebentar lagi hadisnya akan dijelaskan secara panjang lebar. Tapi intinya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baiknya kebajikan. Jadi puncak dari albir. Jadi kalau bicara berbuat baik, kita kasih sama orang tua kita. Kita berbagi dengan orang-orang yang kita cintai. Biasa. Itu bentuk kebaikan. Nah, tapi ada. Termasuk kebaikan yang terbaik adalah menyambung tali hubungan, tali persaudaraan, atau tali cinta dan kasih dengan siapa? Dengan orang-orang yang dicintai ayahnya. Cintai orang tua kita, bukan cuma ayah kita, bapak kita dan ibu kita pun sama. Makanya kalau kita lihat, anak ini harus kenal dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sehingga tatkala mereka meninggal dunia, anak ini bisa melanjutkan kebaktian dia kepada orang tuanya dengan cara tetap berhubungan baik dengan kawan-kawan orang tua. Jadi silah itu ya segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Bukan hanya yang berkaitan dengan uang. Bisa jadi dengan ucapan selamat kepada mereka, mengunjungi mereka, menanyakan kondisi mereka. Ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Ini bukan siapa-siapa yang dia berbuat baik sama orang itu. Hanya kawannya orang tua. Subhanallah ya. Ibu ana cerita ketika nenek ana mau meninggal dunia, itu nenek ana pesan ada buku notes gitu, ada tulisan di sana. Apa isi tulisan itu? Ternyata isi tulisan itu adalah nama-nama orang yang biasa dikasih oleh nenek. Jadi ada orang-orang yang nenek ana itu dulu suka berbagi sama mereka. Ketika dia mau meninggal dunia, dia ingin kebaikan ini terus bersambung. Maka orang tua bisa seperti itu. Dia berwasiat kepada anaknya atau kepada menantunya. Dikasih tahu, kalau Umi meninggal dunia, ini ada orang-orang yang Umi biasa kasih santunan. Tolong dilanjutkan. Lanjutkan. Cari tahu tuh. Kawan-kawan orang tua kita mungkin, ayah kita, mungkin dia punya amal kebajikan yang kita nggak tahu. Tapi kalau bisa ketika orang tua kita sudah sepuh, kita boleh tanya sama mereka. Ayah, siapa sih kawan ayah yang paling ayah sayangi gitu ya? Atau tetangga-tetangga yang mungkin pernah berbuat budi baik sama ayah. Sehingga kitanya anak-anak bisa terus berbuat baik. Tanya seperti itu. Karena ini termasuk bentuk kebaktian anak kepada orang tua. Dia berbuat baik kepada orang lain. Tapi pada intinya dia sedang berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan cara seperti itu. Dulu juga pendidikan orang dulu itu kalau ada tamu ya. Ada kawannya, ayah datang. Ana subhanallah, ana ingat abah ana. Sampai ada orang-orang itu yang ana memanggilnya Ammi. Udah meninggal dunia mereka. Ammi itu artinya paman dalam bahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Kita biasanya manggil Ammi itu untuk orang Arab. Karena memang bahasa Arab. Dia nggak ngerti kalau dipanggil Ammi gitu. Panggil paman.
Karena dekatnya sama ayah sehingga kita tahu itu saudaranya ayah gitu. Sampai seperti itu. Dan Nabi SAW menjelaskan, ini salah satu bentuk kebaktian yang terbaik. Engkau berbuat baik, artinya menjaga hubungan baik itu dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuamu. Sehingga banyak anak-anak yang pindah kota itu lupa sama kawan orang tuanya. Bahkan ketika ditanya kenapa nggak mudik, kalau nggak mudik sekarang karena pandemi. Tapi kalau udah nggak mudik lagi, udah nggak ada Ustaz, udah nggak ada orang tua, abah, ibu udah meninggal Ustaz. 10 tahun yang lalu udah meninggal dunia. Terus meninggal di mana? Di kampung. Di kampung itu apa nggak ada orang-orang yang dekat sama ayah? Kalau kerabat ya lebih harus lagi kita perhatikan. Ada paman, ada bibi, ada keponakan, dan ada kawan, ada sahabat. Kita akan lihat bentar lagi nih bagaimana menjaga kesetiaan anak kepada orang tuanya. Dengan cara seperti itu. Sehingga engkau nggak neko-neko, bukan pura-pura berbuat baik sama ayah, berbuat baik kepada orang tuanya. Enggak, dia benar-benar cinta sama orang tuanya. Dia benar-benar ingin Allah memberikan balasan kepada dia di akhirat nantinya. Karena pintu surga yang terbaik adalah orang tua kita. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.